20 tahun hidup miskin. Pria Indomaret ini mendadak kaya gara-gara nemu uang 2,65 miliar. Lalu ia jadi sultan membangun usaha swalayan sendiri. Hidup di bawah lampu neon. Selama 20 tahun, hidup Dika hanya berputar di tempat yang sama, di bawah lampu neon Indomaret yang menyala tanpa henti, siang dan malam, seolah tak pernah memberi kesempatan pada siapapun untuk bermimpi. Setiap hari, ia berdiri di balik kasir, memindai barcode, menyusun barang di rak, dan mengucapkan kalimat yang sama berulang-ulang dengan senyum yang dipaksakan. Selamat datang. Terima kasih. Kalimat-kalimat itu terdengar sopan, tapi di baliknya tersembunyi lelah yang menumpuk bertahun-tahun. Gaji Dika selalu habis bahkan sebelum akhir bulan. Separuhnya untuk sewa kamar sempit di gang belakang. Sisanya untuk makan seadanya dan mengirim sedikit uang ke kampung demi ibunya yang sakit-sakitan. Tidak ada tabungan. Tidak ada liburan. Bahkan untuk membeli sepatu baru pun ia harus berpikir berkali-kali. Hidupnya seperti roda yang berputar, tapi tak pernah maju. Setiap kali jam menunjukkan pukul 2 pagi, saat pelanggan mulai sepi dan hanya suara pendingin ruangan yang terdengar, Dika sering melamun. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca etalase. Wajah pria 30-an dengan mata sayu dan punggung yang mulai membungkuk. Di kepalanya, ia masih menyimpan mimpi lama. Punya usaha sendiri, punya toko kecil, hidup tanpa dihantui takut kehabisan uang. Tapi mimpi itu selalu terdengar seperti lelucon di telinganya sendiri. Ngapain mimpi tinggi-tinggi? Kamu cuma pegawai minimarket. Begitu kata orang-orang di sekitarnya. Beberapa pelanggan bahkan meremehkannya tanpa sungkan. Ada yang membentak karena uang kembalian kurang 1.000. Ada yang mencibir saat Dika salah menyebut promo. Dika hanya menunduk, meminta maaf, dan menelan semua hinaan itu dalam diam. Tak ada yang tahu, setiap kali pulang kerja dan melepas seragam biru merahnya, Dika sering duduk lama di tepi ranjang. Ia menatap langit-langit kamar yang menguning, bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan hidupnya akan seperti ini? 20 tahun terasa begitu panjang, tapi masa depan justru tampak gelap dan sempit. Lampu neon Indomaret kembali menyala terang keesokan harinya. Sama seperti kemarin, sama seperti bertahun-tahun lalu. Dan Dika kembali berdiri di bawahnya. Tak menyangka bahwa tak lama lagi, lampu yang selama ini menjadi saksi kemiskinannya, akan menjadi titik awal perubahan hidup yang tak pernah ia bayangkan. Seragam yang penuh cerita. Dan di balik cahaya lampu neon yang terus menyala itu, seragam biru merah yang dikenakan Dika menjadi saksi bisu betapa kerasnya hidup yang harus ia jalani. Seragam itu sudah mulai pudar warnanya. Benangnya terkelupas di beberapa bagian, namun tetap ia setrika rapi setiap hari. Bagi orang lain, itu hanya pakaian kerja. Bagi Dika, seragam itu adalah simbol ketahanan dan juga pengorbanan. Dika sudah terbiasa dengan jadwal kerja yang tak menentu. Kadang shift pagi, seringnya shift malam hingga subuh. Tubuhnya sering menggigil karena kurang tidur, tapi ia tak pernah mengeluh. Saat kota terlelap dan jalanan sepi, Dika masih berdiri di depan kasir, menyambut pelanggan yang datang dengan wajah lelah, mabuk, atau sekadar singgah membeli rokok. Senyumnya tetap sama, meski matanya semakin sayu. Di sela-sela jam istirahat, Dika sering membuka ponsel tuanya. Ia menunggu satu pesan yang selalu ia harapkan, kabar dari kampung. Ibunya tinggal sendirian di rumah kayu tua yang atapnya bocor. Sejak ayahnya meninggal, Dika menjadi satu-satunya sandaran hidup. Setiap bulan, meski gajinya pas-pasan, ia selalu menyisihkan uang untuk dikirim. Baginya, lapar sendiri lebih baik daripada ibunya kekurangan. Tak jarang, saat tubuhnya hampir ambruk karena kelelahan, Dika teringat wajah ibunya yang selalu berkata, "Kerja yang jujur, nak. Jangan menyerah walau hidup keras." Kalimat itu menjadi pegangan saat kaki terasa berat melangkah dan punggungnya pegal karena terlalu lama berdiri. Ia tahu, jika ia menyerah, maka ibunya akan ikut jatuh. Beberapa rekan kerja menganggap Dika aneh. Ia jarang ikut bercanda.
jarang nongkrong setelah shift. Mereka tak tahu, di balik kesunyiannya, ada beban besar yang ia pikul sendirian. Seragam biru merah itu telah menyerap keringat, air hujan saat ia pulang larut malam, bahkan air mata yang ia sembunyikan saat tak ada orang melihat. Setiap pagi, ketika matahari mulai muncul dan Dika melepas seragamnya, ada rasa lega sekaligus perih di dadanya. Ia tahu, esok malam ia akan mengenakan seragam yang sama, mengulang rutinitas yang sama. Namun selama ibunya masih membutuhkan, selama harapan kecil itu masih ada, Dika akan terus bertahan, meski hidup menekannya tanpa ampun. Dan tanpa ia sadari, seragam yang selama ini ia anggap sebagai simbol keterbatasan, perlahan sedang menyiapkan dirinya untuk menghadapi perubahan terbesar dalam hidupnya. Mimpi yang selalu ditunda. Namun di balik seragam yang selalu ia kenakan itu, Dika menyimpan satu mimpi yang tak pernah benar-benar mati. Sejak lama, ia ingin punya usaha sendiri. Bukan usaha besar, bukan gedung mewah, cukup sebuah toko kecil, tempat ia tak perlu lagi berdiri berjam-jam di bawah perintah orang lain. Tempat di mana keringatnya sendiri menentukan hasil, bukan jam kerja yang dibayar pas-pasan. Setiap kali lewat depan ruko kosong atau melihat pedagang kecil membuka lapak, dada Dika selalu terasa sesak. Ia sering membayangkan dirinya berdiri di balik meja toko miliknya sendiri, menyapa pelanggan dengan rasa bangga, bukan keterpaksaan. Namun bayangan itu selalu runtuh ketika ia membuka dompet atau mengecek saldo rekeningnya yang nyaris tak pernah bertambah. Tabungan Dika tak pernah bertahan lama. Setiap bulan, uang gajinya langsung terbagi. Biaya sewa kamar, listrik, makan, ongkos kerja, dan kiriman untuk ibunya di kampung. Belum lagi hutang lama keluarga. Sisa biaya rumah sakit ayahnya yang meninggal bertahun-tahun lalu. Hutang itu seperti bayangan hitam yang terus mengikutinya, menyedot setiap rupiah yang seharusnya bisa ia simpan untuk masa depan. Beberapa kali Dika mencoba menabung dengan tekad kuat. Ia mencatat pengeluaran, menahan keinginan, bahkan sering makan mie instan 2 hari berturut-turut. Namun selalu saja ada kejadian tak terduga. Ibunya sakit, atap rumah bocor, atau tagihan datang lebih besar dari biasanya. Tabungan itu pun habis sebelum sempat tumbuh. Orang-orang sering berkata, kalau mau sukses, harus berani ambil risiko. Dika hanya tersenyum pahit. Baginya, hidup sendiri sudah penuh risiko. Salah langkah sedikit saja, ia bisa kehilangan tempat tinggal atau tak bisa mengirim uang ke kampung. Maka mimpi itu terus ia tunda. Ia simpan rapat-rapat di sudut hati yang paling dalam. Di malam-malam sepi, saat shift hampir berakhir dan rak-rak sudah tertata rapi, Dika sering berdiri memandang deretan barang dagangan. Ia tahu betul harga beli, margin keuntungan, dan pola belanja pelanggan. Semua pengetahuan itu ia kumpulkan diam-diam, seolah suatu hari nanti akan ia pakai. Meski ia sendiri tak tahu kapan hari itu akan datang. Mimpi Dika mungkin selalu tertunda, tapi tak pernah benar-benar hilang. Ia masih percaya, suatu saat nanti, takdir akan memberinya satu kesempatan, satu celah kecil saja, untuk membuktikan bahwa hidupnya tak ditakdirkan selamanya berada di balik rak minimarket. Dan tanpa ia sadari, kesempatan itu sedang mendekat, perlahan, dalam bentuk yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Hinaan pelanggan. Kesempatan itu mungkin belum datang, tapi hinaan justru datang lebih dulu. Bagi sebagian pelanggan, Dika bukan manusia yang punya perasaan, melainkan hanya bagian dari rak dan mesin kasir. Wajahnya seolah tak terlihat, suaranya dianggap angin lalu. Ia ada, tapi tak dianggap. Suatu malam, seorang pria berpenampilan rapi melempar uang ke meja kasir dengan wajah meremehkan. "Cepetan dong, lama amat," bentaknya. Saat Dika meminta maaf dan menjelaskan sistem sedang bermasalah, pria itu tertawa kecil, sinis. "Kamu tuh apa sih? Karyawan minimarket doang, sok ribet." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang terlihat. Dika terdiam sepersekian detik, lalu kembali tersenyum. Ia sudah terlalu sering mendengar kata-kata seperti itu.
Namun setiap kali, rasanya tetap sama, perih, seperti luka lama yang kembali disayat. Ada juga pelanggan yang memarahinya hanya karena promo tak berlaku. Ada yang membentak karena uang kembalian kurang receh. Bahkan pernah seseorang melempar struk ke wajahnya sambil berkata, "Kalau bodoh jangan kerja di sini." Semua itu ia terima tanpa perlawanan. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia tahu, satu kesalahan kecil bisa membuatnya kehilangan pekerjaan satu-satunya. Saat shift sepi, kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Karyawan minimarket doang. Seolah-olah pekerjaan itu menentukan harga diri seseorang. Dika bertanya dalam hati, sejak kapan kerja jujur menjadi sesuatu yang pantas dihina? Ia menunduk, merapikan rak yang sebenarnya sudah rapi. Tangannya gemetar tipis, bukan karena marah, tapi karena ia menahan sesuatu yang jauh lebih berat. Rasa tidak dihargai sebagai manusia. Andai pelanggan-pelanggan itu tahu, pria yang mereka rendahkan ini sedang berjuang sendirian menahan hidup agar tak runtuh. Dika sering berpikir untuk melawan, untuk menjawab, untuk berkata bahwa ia juga punya mimpi, punya beban, punya keluarga yang ia tanggung. Tapi semua itu hanya berhenti di dalam kepalanya. Di dunia nyata, ia kembali menunduk dan berkata, "Maaf, Pak." Malam itu, setelah pelanggan terakhir pergi, Dika berdiri sendiri di balik kasir. Lampu neon tetap menyala terang, seakan mengejek kelelahan di wajahnya. Ia menarik napas panjang, berjanji dalam hati, suatu hari nanti, ia tak akan selamanya dipanggil karyawan minimarket doang. Suatu hari nanti, ia akan membuktikan bahwa hinaan-hinaan itu salah. Dan saat hari itu tiba, ia tak akan membalas dengan amarah, melainkan dengan perubahan hidup yang tak bisa lagi diremehkan siapapun. Hari yang melelahkan. Hinaan itu belum sempat pudar dari benak Dika ketika malam kembali turun dengan lebih kejam. Hujan deras mengguyur kota tanpa jeda, memukul atap Indomaret dengan suara yang memekakan. Jalanan di luar tampak kosong, hanya genangan air dan pantulan lampu neon yang bergetar. Dika berharap bisa segera pulang malam itu. Tubuhnya sudah terlalu lelah untuk berdiri lebih lama. Namun harapan itu runtuh ketika manajer memanggilnya menjelang akhir shift. Gudang lama di belakang toko harus dibersihkan. Rak-rak berdebu, kardus lama menumpuk, dan tak ada karyawan lain yang mau mengerjakannya di tengah hujan. Seperti biasa, tugas itu jatuh ke pundak Dika. Dengan langkah berat, ia berjalan ke gudang belakang. Bau lembab langsung menyergap hidungnya. Lantai dingin, cahaya lampu redup, dan suara hujan yang menetes dari atap bocor membuat suasana terasa muram. Tangannya mulai pegal saat ia mengangkat kardus satu persatu, membersihkan debu yang sudah menempel bertahun-tahun. Jam terus berjalan melewati tengah malam. Punggung Dika terasa seperti ditusuk-tusuk. Keringat bercampur dengan air hujan yang merembes masuk. Di sela lelahnya, pikirannya kembali melayang pada hidup yang terasa tak adil. Ia bekerja sekeras ini, tapi tetap saja berada di tempat yang sama. Tak ada penghargaan, tak ada perubahan. Sesekali, Dika berhenti sejenak, menempelkan punggung ke dinding gudang yang dingin. Napasnya tersengal. Ia teringat ibunya di kampung, mungkin sedang terbangun karena hujan bocor di atap rumah tua mereka. Pikiran itu membuatnya kembali berdiri dan melanjutkan pekerjaan, meski tubuhnya hampir menyerah. Saat hampir selesai, ia menarik satu tumpukan kardus tua yang terletak di sudut gudang. Kardus-kardus itu terlihat tak pernah disentuh siapapun. Debunya tebal, baunya apek. Dika menggerutu pelan sambil membersihkannya, tak menyadari bahwa malam yang melelahkan ini bukan sekadar tambahan beban, melainkan awal dari sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Hujan masih turun deras di luar, dan Dika masih berdiri sendirian di gudang lama. Ia tak tahu, beberapa menit lagi, takdir akan mempertemukannya dengan sesuatu yang selama ini hanya ia kenal dalam mimpi, kesempatan yang datang di saat ia paling lelah dan hampir menyerah. Gudang terlupakan. Di antara tumpukan kardus tua dan rak berkarat,
Pandangan Dika tertumbuk pada sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Di sudut gudang, tepat di balik lemari besi yang sudah lama tak terpakai, tergeletak sebuah koper hitam. Permukaannya dipenuhi debu tebal, namun bentuknya masih utuh dan terlihat jauh lebih kokoh dibandingkan barang-barang lain di sekitarnya. Dika berhenti bekerja. Tangannya menggantung di udara. Napasnya tertahan. Gudang itu kecil, dan selama bertahun-tahun ia bekerja, tak pernah sekalipun ia melihat koper itu. Letaknya sengaja disembunyikan, seolah ada seseorang yang tak ingin benda itu ditemukan siapapun. Dengan langkah pelan, Dika mendekat. Sepatu kerjanya menimbulkan suara gesekan halus di lantai semen yang lembab. Semakin dekat, perasaannya semakin tidak nyaman. Ada sesuatu yang terasa salah. Bukan sekadar barang terlupakan, koper itu memancarkan kesan mencurigakan yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia jongkok di hadapan koper tersebut. Gagangnya dingin saat disentuh, dan terasa berat meski belum diangkat. Debu di permukaannya menandakan koper itu sudah lama berada di sana, mungkin bertahun-tahun. Dika mengusap debu itu perlahan, memperhatikan setiap detail, mencoba mencari tanda pemiliknya. Tidak ada nama, tidak ada label, hanya koper hitam polos yang tertutup rapat. Hujan di luar semakin deras, suara petir menggema samar. Gudang terasa semakin sempit dan sunyi. Dika menelan ludah. Pikirannya dipenuhi kemungkinan-kemungkinan buruk, barang ilegal, barang berbahaya, atau sesuatu yang seharusnya tak pernah ia sentuh. Ia sempat berdiri, berniat meninggalkan koper itu dan melaporkannya besok. Namun rasa penasaran menahannya. Selama hidupnya, tak pernah ada sesuatu yang begitu misterius muncul di hadapannya. Koper itu seolah memanggilnya, menantangnya untuk membuka dan mencari tahu. Dika menarik napas panjang. Tangannya kembali meraih koper itu. Kali ini lebih mantap. Ia belum tahu apa yang ada di dalamnya. Yang ia tahu, sejak detik itu, malam hujan yang melelahkan ini tak lagi terasa biasa. Gudang yang selama ini hanya menyimpan debu dan barang usang, ternyata menyimpan rahasia besar yang akan mengubah jalan hidup Dika selamanya. Detak jantung yang tak normal. Tangan Dika gemetar saat jemarinya menyentuh resleting koper hitam itu. Nafasnya terasa pendek, seolah udara di gudang mendadak menipis. Suara hujan di luar terdengar makin jauh, digantikan oleh detak jantungnya sendiri yang berdentum tak normal, terlalu keras, terlalu cepat. Ia sempat ragu. Ada bagian dalam dirinya yang berteriak agar ia berhenti sekarang juga. Namun rasa penasaran, bercampur kelelahan dan tekanan hidup bertahun-tahun, mendorongnya melangkah lebih jauh. Dengan tarikan pelan namun mantap, resleting itu terbuka. Klik. Waktu seolah berhenti. Di dalam koper itu, bukan pakaian, bukan dokumen, bukan pula barang bekas. Yang terlihat adalah tumpukan uang tunai, disusun rapi dalam ikatan-ikatan tebal. Lembar demi lembar pecahan besar memenuhi koper hingga ke sudut-sudutnya. Tidak acak, tidak berantakan. Semuanya tersusun seolah sengaja disiapkan oleh seseorang yang sangat terorganisir. Dika terpaku. Matanya membesar. Tenggorokannya kering. Ia tak sadar bahwa lututnya melemas hingga ia harus berpegangan pada tepi koper agar tidak jatuh. Otaknya menolak menerima apa yang dilihatnya. Ini pasti mimpi. Atau halusinasi akibat terlalu lelah bekerja. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh salah satu ikatan uang itu. Teksturnya nyata. Bau khas kertas uang menyeruak ke hidungnya. Ini bukan ilusi. Ini, uang, bisiknya lirih, hampir tak bersuara. Detak jantungnya semakin kacau. Ada rasa takut yang mendadak membuncah. Takut ketahuan, takut terjebak masalah, takut hidupnya justru hancur. Namun bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang lain muncul perlahan. Harapan yang selama ini terkubur dalam-dalam. Bayangan ibunya di kampung melintas di benaknya. Hutang lama keluarga. Hidup yang selalu kekurangan. Mimpi toko kecil yang selalu ia tunda. Semua itu datang bersamaan,
bertabrakan di kepalanya, membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Dika menutup koper itu kembali dengan cepat, seolah takut ada orang yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Ia menoleh ke sekeliling gudang. Sunyi. Tidak ada siapa-siapa. Hanya suara hujan dan lampu redup yang berkedip pelan. Tangannya menekan dada, mencoba menenangkan detak jantung yang tak mau patuh. Malam itu, di gudang terlupakan, Dika tahu satu hal dengan pasti. Hidupnya baru saja berdiri di persimpangan paling berbahaya sekaligus paling menentukan. Apapun keputusan yang ia ambil setelah ini, tak ada jalan untuk kembali seperti semula. Hitungan yang mengubah takdir. Dika menutup kembali koper itu, lalu membukanya lagi. Kali, 2 kali, 3 kali. Ia berharap setiap kali resleting terbuka, isi di dalamnya akan berubah menjadi kosong, seolah semua yang ia lihat tadi hanyalah ilusi akibat kelelahan. Namun kenyataan tetap sama, tumpukan uang itu masih ada, rapi, nyata, dan diam-diam menantangnya. Dengan tangan yang masih gemetar, Dika menarik satu ikatan uang dan mulai menghitung perlahan. Ia duduk di lantai gudang yang dingin, punggung bersandar pada dinding semen yang lembab. Setiap lembar uang ia susun dengan hati-hati, seolah takut salah hitung. Detak jam di dinding terdengar terlalu keras di telinganya. 1 ikatan, 2, 5, 10. Semakin lama menghitung, napas Dika semakin berat. Jumlahnya jauh melampaui apapun yang pernah ia bayangkan sepanjang hidupnya. Ini bukan uang ratusan juta. Ini bukan sekadar modal usaha kecil. Setelah dihitung berkali-kali, dengan tangan gemetar, mata berkaca-kaca, dan pikiran yang nyaris tak mampu mencerna, Dika akhirnya berhenti. Ia menatap susunan uang di depannya, lalu menatap koper itu sekali lagi. 2.650.000.000 rupiah. Angka itu terasa tidak masuk akal. Selama 20 tahun bekerja, gajinya bahkan tak akan pernah mendekati jumlah itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dika merasakan dunia berputar terlalu cepat. Kepalanya pening, dadanya sesak, dan jantungnya kembali berdetak tak beraturan. Dengan uang sebanyak ini, ia bisa melunasi semua hutang keluarga. Ia bisa memperbaiki rumah ibunya. Ia bisa berhenti bekerja besok pagi dan tak pernah lagi berdiri di bawah lampu neon yang dingin itu. Semua mimpi yang selama ini ia anggap mustahil, tiba-tiba terasa begitu dekat, hanya sejauh jangkauan tangannya. Namun bersamaan dengan harapan itu, rasa takut datang menghantam lebih keras. Dari mana uang ini berasal? Milik siapa? Apa yang akan terjadi jika ia salah mengambil langkah? Uang itu terasa seperti pintu menuju kehidupan baru, sekaligus jurang yang bisa menelannya kapan saja. Dika mengumpulkan kembali uang-uang itu ke dalam koper dengan hati-hati, lalu menutupnya rapat. Tangannya berkeringat. Malam itu, ia duduk terdiam cukup lama di gudang, memandangi koper hitam seolah memandang nasibnya sendiri. Di sanalah ia sadar, bukan jumlah uangnya yang akan menentukan masa depannya, melainkan keputusan apa yang akan ia ambil setelah mengetahui angka 2,65 miliar rupiah itu. Dan keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Antara takut dan harapan. Koper hitam itu kini terletak di depan Dika, tertutup rapat, namun terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena isinya, melainkan karena pilihan yang mengikutinya. 2.650.000.000 rupiah bukan lagi sekadar angka. Itu adalah beban, godaan, sekaligus harapan yang selama ini tak pernah ia berani miliki. Dika menatap koper itu lama, seolah berharap benda itu akan memberinya jawaban. Melapor atau menyimpan? Dua pilihan sederhana yang terasa seperti memutuskan hidup dan mati. Jika ia melapor, mungkin uang itu akan disita, dikembalikan, atau entah kemana perginya. Hidupnya akan kembali seperti semula, tetap di bawah lampu neon, tetap dengan mimpi yang tertunda. Namun jika ia menyimpan uang itu, rasa takut langsung menghantam dadanya. Takut dituduh mencuri. Takut suatu hari pintu kamarnya digedor polisi.
Takut hidupnya hancur justru saat ia merasa mendapat harapan. Selama ini, Dika hidup lurus, jujur, dan tak pernah bersinggungan dengan masalah hukum. Satu keputusan salah bisa menghapus semua itu. Tangannya berkeringat saat ia menutup wajahnya sendiri. Napasnya berat. Ia merasa seolah berdiri di ujung jurang. Satu langkah ke depan bisa membuatnya terbang tinggi, atau justru jatuh tanpa dasar. Kepalanya dipenuhi suara-suara. Nasihat ibunya tentang kejujuran, mimpi lamanya tentang usaha sendiri, dan hinaan orang-orang yang selama ini meremehkannya. Ia teringat semua malam panjang yang ia lewati sendirian. Semua hinaan yang ia telan. Semua mimpi yang ia tunda karena hidup tak memberinya ruang. Untuk pertama kalinya, takdir seperti memberinya kesempatan. Kesempatan yang datang tanpa peringatan, tanpa jaminan keselamatan. Dika bangkit berdiri, berjalan mondar-mandir di gudang sempit itu. Setiap langkah terasa berat. Ia menempelkan telapak tangan ke dinding dingin, mencoba menenangkan diri. Dalam hati, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah kesempatan seperti ini datang 2 kali dalam hidup orang seperti aku? Akhirnya, ia berhenti di depan koper itu lagi. Matanya menatap lurus, penuh ketegangan dan tekad yang belum sepenuhnya matang. Dika tahu, apapun yang ia putuskan malam ini, hidupnya tak akan pernah sama. Di antara rasa takut dan harapan, di tengah hujan yang masih turun deras di luar sana, Dika harus memilih, bertahan dalam hidup yang selama ini menekannya, atau mengambil risiko terbesar yang akan menentukan masa depannya selamanya. Dan malam itu, di ujung jurang takdirnya, Dika mulai condong pada satu pilihan. Malam tanpa tidur. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setelah meninggalkan gudang, Dika pulang dengan langkah gontai, membawa koper hitam yang kini terasa seperti bayangan besar di punggungnya. Hujan sudah mereda, tapi kepalanya masih dipenuhi gemuruh yang tak kunjung reda. Setibanya di kamar sempitnya, ia meletakkan koper itu di sudut ruangan, lalu duduk di tepi ranjang tanpa melepas sepatu. Sepanjang malam, Dika tak bisa memejamkan mata. Setiap kali ia mencoba berbaring, pikirannya kembali dipenuhi angka 2,65 miliar rupiah. Angka itu berputar-putar di kepalanya, bercampur dengan rasa bersalah yang menekan dada. Ia memejamkan mata, tapi yang muncul justru wajah ibunya, seolah sedang menatapnya dengan penuh tanya. Apakah ia masih anak yang jujur seperti yang selalu ia ajarkan? Jam dinding berdetak pelan, terdengar terlalu keras di tengah kesunyian. Pukul 1, pukul 2, pukul 3 pagi. Dika bangkit, berjalan mondar-mandir di kamar sempit itu. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara terasa dingin. Ia membuka koper itu sekali lagi, memastikan isinya masih ada, lalu menutupnya kembali dengan cepat, seolah takut rasa bersalahnya semakin nyata. Di satu sisi, masa depan yang selama ini ia impikan terbentang jelas di depan mata. Hidup tanpa hutang. Ibu yang tak lagi khawatir soal biaya hidup. Usaha sendiri yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Semua itu terasa begitu dekat. Terlalu dekat untuk dilepaskan. Namun di sisi lain, ada rasa takut yang terus menggerogoti. Takut jika uang itu bukan miliknya. Takut jika suatu hari ada yang datang menuntut. Takut jika satu keputusan ini justru menghancurkan semua yang ia jaga selama hidupnya. Dika merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia lama yang penuh kekurangan, dan dunia baru yang belum tentu aman. Menjelang subuh, Dika duduk bersandar di dinding, memeluk lututnya sendiri. Matanya perih, tapi tetap tak mau terpejam. Dalam kelelahan yang nyaris membuatnya menangis, ia menyadari satu hal, hidupnya sudah berubah, bahkan sebelum ia mengambil keputusan apapun. Saat cahaya pagi mulai merayap masuk lewat jendela kecil kamarnya, Dika menghela napas panjang. Malam tanpa tidur itu telah menguras habis tenaganya, namun juga menguatkan satu tekad di dalam hatinya. Ia tahu, ia tak bisa terus terjebak dalam ketakutan dan rasa bersalah. Hari baru akan segera dimulai. Dan bersama terbitnya matahari,
Dika harus menghadapi keputusan terbesar dalam hidupnya, keputusan yang akan menentukan siapa dirinya sebenarnya. Keputusan besar. Pagi itu datang tanpa memberi kelegaan. Mata Dika merah, kepalanya berat, namun pikirannya justru terasa lebih tajam dari sebelumnya. Malam tanpa tidur telah memaksanya menghadapi satu kenyataan. Ia tak bisa mengambil uang itu begitu saja tanpa tahu asal-usulnya. Apapun yang akan ia lakukan, harus dimulai dari satu langkah yang paling masuk akal, mencari kebenaran. Dengan hati-hati, Dika memutuskan untuk mencari tahu asal-usul uang itu secara diam-diam, tanpa bertanya pada siapapun, tanpa menarik perhatian. Ia tahu, satu kesalahan kecil saja bisa menyeretnya ke masalah besar. Koper hitam itu ia sembunyikan rapat-rapat di kamar, dibungkus plastik dan diselipkan di balik lemari tua, seolah tak pernah ada. Hari-hari berikutnya, Dika kembali bekerja seperti biasa. Seragam biru merah itu kembali melekat di tubuhnya. Senyumnya kembali terpasang di wajahnya. Namun di balik sikap normal itu, pikirannya terus bekerja. Ia mulai memperhatikan gudang lama dengan lebih teliti, mengingat letak koper, kondisi sekitarnya, dan barang-barang yang mungkin memberi petunjuk. Di sela jam kerja, Dika mengingat-ingat cerita lama yang pernah ia dengar. Tentang mantan kepala toko yang tiba-tiba menghilang bertahun-tahun lalu. Tentang gudang yang jarang dibuka sejak pergantian manajemen. Tentang barang-barang lama yang tak pernah didata ulang. Semua potongan itu ia susun perlahan, seperti kepingan puzzle yang belum lengkap. Ia juga mulai membaca berita lama di ponsel tuanya, mencari informasi tentang kasus uang hilang, penggelapan, atau gudang minimarket yang pernah disegel. Jarinya gemetar setiap kali menemukan berita yang mirip, tapi tak satu pun benar-benar cocok. Tak ada laporan kehilangan. Tak ada klaim resmi. Seolah koper itu memang sengaja ditinggalkan dan dilupakan. Semakin ia mencari, semakin ia sadar bahwa uang itu bukan milik toko, bukan pula milik karyawan yang masih aktif. Tidak ada catatan, tidak ada laporan, tidak ada yang mencarinya. Fakta itu justru membuat Dika semakin waspada. Uang yang tak bertuan bisa menjadi berkah, atau jebakan paling berbahaya. Beberapa kali ia hampir menyerah dan memilih melapor saja. Namun bayangan hidupnya yang kembali ke titik nol membuatnya menahan diri. Ia ingin yakin. Ia ingin tahu bahwa apapun keputusan yang ia ambil nanti, bukan keputusan gegabah. Malam itu, sepulang kerja, Dika duduk sendiri di kamar. Ia menatap koper hitam yang tersembunyi di balik lemari, lalu menutup mata sejenak. Ia sadar, keputusan besarnya bukan tentang mengambil uang itu sekarang, melainkan memastikan bahwa langkah yang ia ambil tidak akan menghancurkan hidupnya di kemudian hari. Dan di sanalah Dika berjanji pada dirinya sendiri, ia akan melangkah pelan, hati-hati, dan cerdas. Karena kesempatan besar ini hanya datang sekali. Dan ia tak akan membiarkannya berubah menjadi mimpi buruk. Fakta mengejutkan. Jawaban itu akhirnya datang, bukan dengan suara keras atau pengakuan langsung, melainkan melalui potongan-potongan fakta yang perlahan menyatu. Setelah berhari-hari mencari dengan hati-hati, Dika mulai melihat gambaran yang selama ini tersembunyi di balik gudang lama itu. Suatu malam, di kamar sempitnya, Dika kembali membaca arsip berita lama yang ia simpan di ponsel. Tangannya berhenti pada satu judul yang membuat napasnya tertahan. Berita itu terbit hampir 10 tahun lalu, tentang pengungkapan sindikat keuangan ilegal yang beroperasi di wilayah kota itu. Sindikat tersebut menggunakan berbagai tempat sebagai lokasi penyimpanan sementara uang tunai, termasuk ruko-ruko dan gudang usaha kecil. Nama toko memang tak disebutkan secara gamblang. Namun lokasi, waktu, dan pola ceritanya terasa terlalu mirip untuk diabaikan. Sindikat itu dibubarkan setelah para pelakunya tertangkap atau melarikan diri. Sejumlah aset disita, namun disebutkan pula bahwa sebagian dana belum pernah ditemukan dan akhirnya dinyatakan hilang tanpa klaim. Dika membaca ulang kalimat itu berkali-kali. Dana belum pernah ditemukan. Dadanya berdebar.
Ia kembali mengingat kondisi koper hitam itu, tersusun rapi, tak tersentuh, dan tersembunyi di tempat yang jarang dibuka. Seolah sengaja ditinggalkan untuk diambil kembali. Tapi tak pernah ada yang kembali. Untuk memastikan, Dika mencari lebih dalam. Ia mencocokkan waktu pergantian manajemen toko, cerita tentang kepala toko lama yang menghilang mendadak, dan periode ketika gudang itu mulai jarang digunakan. Semuanya saling terhubung dengan cara yang membuat tengkuknya dingin. Fakta itu menghantamnya perlahan namun pasti. Uang dalam koper itu bukan milik toko, bukan milik individu yang masih hidup atau aktif mencarinya. Uang itu adalah sisa operasi sindikat lama. Uang yang tertinggal, terlupakan, dan tak pernah diklaim siapapun. Dika terdiam lama setelah menyadari hal itu. Ada rasa lega yang mengalir, namun bercampur dengan ketakutan yang belum sepenuhnya pergi. Meski sindikat itu sudah bubar, masa lalu selalu punya cara untuk muncul kembali. Namun satu hal kini jelas, uang itu bukan hasil curian yang sedang dicari siapapun saat ini. Malam itu, Dika duduk menatap lantai kamar dengan napas berat namun lebih teratur. Untuk pertama kalinya sejak menemukan koper itu, pikirannya terasa sedikit lebih tenang. Fakta mengejutkan ini tak langsung memberinya keberanian, tapi memberinya dasar, alasan untuk melangkah tanpa sepenuhnya dibutakan rasa takut. Ia tahu, keputusan selanjutnya masih penuh risiko. Namun setidaknya kini ia mengerti satu hal penting. Uang itu bukan kutukan yang tiba-tiba jatuh dari langit, melainkan sisa masa lalu gelap yang tak pernah selesai. Dan jika tak ada lagi yang akan mengklaimnya, maka kehidupan Dika akan segera memasuki babak baru, babak yang akan ia tulis dengan tangannya sendiri. Langkah awal kehidupan baru. Keputusan itu tak datang dengan sorak-sorai atau rasa euforia. Justru sebaliknya, datang dalam keheningan, saat Dika duduk sendiri di kamar sempitnya, menatap koper hitam yang selama berhari-hari menjadi sumber ketakutan. Setelah mengetahui asal-usul uang itu, Dika akhirnya berani mengambil satu langkah kecil namun menentukan. Ia akan menggunakan uang itu untuk mengubah hidupnya, bukan untuk foya-foya. Dika tahu, uang sebesar itu bisa mengubah seseorang dalam semalam. Bisa membuatnya lupa diri, lupa asal-usul, dan lupa batas. Namun justru karena ia pernah hidup terlalu lama dalam kekurangan, ia tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia berjanji pada dirinya sendiri, setiap rupiah akan ia gunakan dengan perhitungan matang. Langkah pertamanya sederhana. Ia melunasi hutang lama keluarga, hutang yang selama bertahun-tahun menjadi beban di pundaknya. Saat bukti pelunasan itu ia simpan, dadanya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia bernapas tanpa bayangan tagihan yang menghantui. Langkah berikutnya, ia mengirim uang ke kampung lebih banyak dari biasanya. Bukan untuk pamer, melainkan untuk memastikan ibunya hidup lebih layak. Atap rumah diperbaiki, biaya kesehatan disiapkan. Ia ingin ibunya tenang, meski belum tahu perubahan besar apa yang sedang terjadi pada hidup anaknya. Dika tetap bekerja seperti biasa. Ia tak membeli barang mewah, tak mengganti ponsel tuanya. Tak ada yang berubah dari penampilannya. Namun di dalam kepalanya, semuanya sedang bergerak cepat. Ia mulai mencatat rencana, tentang usaha kecil, tentang toko sendiri, tentang kehidupan yang tak lagi bergantung pada satu gaji. Malam-malamnya kini diisi dengan perhitungan dan belajar. Ia membaca tentang bisnis retail, mengingat semua pengalaman yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun di balik kasir. Semua kesalahan yang pernah ia lihat, semua celah yang ia pahami, kini terasa seperti bekal yang selama ini tak ia sadari. Langkah awal kehidupan barunya mungkin belum terlihat dari luar. Namun di dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Dika tak lagi hanya bertahan hidup. Ia mulai melangkah dengan arah dan tujuan. Dan meski jalannya masih panjang dan penuh risiko, satu hal kini jelas, uang itu bukan akhir cerita. Ia hanyalah awal dari perjalanan baru. Perjalanan seorang pria yang akhirnya berani menulis ulang nasibnya sendiri. Mengundurkan diri. Pagi itu,
Dika datang ke Indomaret lebih awal dari biasanya. Seragam biru merahnya masih sama, rapi seperti hari-hari sebelumnya, namun perasaannya jauh berbeda. Di dalam saku kemejanya, terselip selembar kertas yang terasa lebih berat dari apapun yang pernah ia bawa selama 20 tahun bekerja di tempat itu. Surat pengunduran diri. Langkahnya melambat saat memasuki toko. Lampu neon menyala terang, suara mesin kasir berbunyi pelan, dan aroma kopi sachet masih sama seperti yang ia kenal bertahun-tahun. Semua terlihat biasa, terlalu biasa untuk sebuah hari yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tangannya gemetar saat ia mengetuk pintu ruangan manajer. Detik-detik menunggu jawaban terasa menyesakkan. Ketika pintu dibuka, Dika berdiri kaku, menunduk hormat seperti yang selalu ia lakukan. "Pak, saya mau bicara sebentar," ucapnya lirih. Di ruangan kecil itu, Dika menyerahkan surat resign dengan kedua tangan. Jemarinya dingin, dadanya berdebar tak karuan. 20 tahun hidupnya tertulis di selembar kertas sederhana itu. 20 tahun berdiri, bekerja, bertahan, dan menelan hinaan tanpa banyak bicara. Manajer itu membaca surat tersebut dengan wajah terkejut. Alisnya terangkat, lalu menatap Dika lama. "Kamu yakin?" tanyanya. Suaranya pelan namun heran. "Kamu sudah lama di sini. Sudah seperti bagian toko ini." Dika mengangguk. Tenggorokannya tercekat. Ada banyak hal yang ingin ia katakan. Tentang lelah, tentang mimpi, tentang kesempatan yang akhirnya datang. Namun semua itu hanya tersimpan di dalam hati. "Saya ingin mencoba hidup yang lain, Pak," jawabnya singkat. Suasana menjadi hening. Di luar ruangan, suara pelanggan dan mesin kasir masih terdengar, seolah dunia berjalan seperti biasa. Tapi bagi Dika, waktu seakan berhenti. Manajer itu akhirnya menghela napas panjang. "Kalau begitu, saya doakan yang terbaik," katanya. Tidak ada kemarahan, hanya rasa heran dan sedikit kehilangan. Saat keluar dari ruangan itu, kaki Dika terasa ringan sekaligus berat. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong toko, menatap rak-rak yang selama ini ia susun setiap hari. Ada rasa haru yang menekan dada, namun juga kelegaan yang tak bisa ia jelaskan. Di depan pintu toko, Dika berhenti sejenak. Ia menoleh ke dalam, menatap lampu neon yang selama 20 tahun menjadi saksi hidupnya. Lalu, dengan napas panjang, ia melangkah keluar. Hari itu, Dika resmi meninggalkan pekerjaannya. Bukan dengan amarah, bukan dengan dendam, melainkan dengan keberanian untuk memulai hidup baru. Dan langkah itu adalah awal dari perubahan yang tak lagi bisa ia hentikan. Cibiran rekan kerja. Kabar pengunduran diri Dika menyebar lebih cepat dari yang ia kira. Belum sampai siang, hampir semua rekan kerjanya sudah tahu. Bisik-bisik terdengar di antara rak-rak, di ruang istirahat, bahkan di balik senyum yang tampak ramah. Bagi mereka, keputusan Dika terdengar seperti lelucon yang tak lucu. "Seriusan resign?" Salah satu rekan tertawa kecil. 20 tahun kerja di sini, tiba-tiba mau keluar. "Mau kerja di mana emangnya?" sahut yang lain sambil menggeleng tak percaya. Dika hanya tersenyum tipis. Ia tak menjawab. Ia sudah terlalu sering mendengar nada meremehkan seperti itu, dan hari ini pun tak berbeda. Namun entah kenapa, kali ini rasa sakitnya terasa lebih dalam. Mungkin karena ini datang dari orang-orang yang setiap hari bekerja bersamanya. Beberapa rekan mengira Dika sedang bercanda, mencari perhatian, atau sedang emosi sesaat. Ada pula yang terang-terangan menertawakan keputusannya. "Jangan-jangan mau jadi pengangguran," celetuk seseorang, disambut tawa kecil yang lain. Dika menunduk, merapikan barang-barangnya dengan tenang. Setiap tawa terdengar seperti ujian terakhir sebelum ia benar-benar pergi. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ia memang gila? Apakah ia terlalu berani mengambil langkah yang tak bisa ia tarik kembali? Namun di balik semua cibiran itu, Dika tetap diam. Ia tak membela diri. Ia tak menceritakan apapun tentang uang,
tentang rencana, tentang harapan yang kini mulai tumbuh. Ia tahu, tak semua orang perlu tahu, dan tak semua orang akan mengerti. Saat jam kerjanya berakhir, Dika mengangkat tas kecilnya. Beberapa rekan masih memandangnya dengan tatapan meremehkan, seolah yakin ia akan kembali beberapa bulan lagi dengan wajah menyesal. Dika hanya mengangguk sopan, mengucap terima kasih, lalu melangkah pergi. Di luar toko, ia berhenti sejenak. Hatinya terasa perih, namun langkahnya tetap maju. Ia sadar, perubahan besar seringkali dimulai dengan kesendirian. Tak ada tepuk tangan, tak ada dukungan, hanya keyakinan pada diri sendiri. Dan di tengah tawa yang meremehkannya hari itu, Dika berjanji dalam hati, suatu saat nanti, ia akan membuktikan bahwa keputusannya bukanlah lelucon. Bukan dengan kata-kata, melainkan dengan hasil. Modal pertama. Ruko itu berdiri di pinggir kota, di jalan yang tak pernah benar-benar ramai. Ket luarnya kusam, rolling door berdecit saat dibuka, dan bagian dalamnya masih berbau debu serta lembab. Bagi kebanyakan orang, tempat itu tak lebih dari bangunan tua yang nyaris terlupakan. Namun bagi Dika, ruko kecil itu adalah awal segalanya. Dengan tangan gemetar tapi tekad yang bulat, Dika menandatangani surat pembelian. Bukan ruko mewah, bukan lokasi strategis, tapi itulah yang bisa ia mulai. Cukup kecil untuk ia kendalikan, cukup besar untuk menyimpan harapan yang selama ini terkubur. Saat pertama kali berdiri di tengah ruangan kosong itu, Dika menghela napas panjang. Tak ada rak, tak ada kasir, tak ada pendingin. Hanya dinding polos dan lantai semen yang dingin. Untuk sesaat, rasa takut kembali menyeruak. Benarkah ini pilihan yang tepat? Gumamnya pelan. Namun bayangan wajah-wajah yang menertawakannya terlintas di kepalanya. Kata-kata hinaan pelanggan, cibiran rekan kerja, dan 20 tahun hidup yang berjalan di tempat. Semuanya berubah menjadi bahan bakar tekad. Dika mengepalkan tangan. Ia mulai dari nol. Membeli rak bekas, kulkas secont yang masih berfungsi, dan stok barang secukupnya. Tak berlebihan, tak serakah. Ia mencatat setiap rupiah dengan teliti, seolah uang itu adalah keringatnya sendiri, karena baginya, memang begitu adanya. Hari-hari berikutnya diisi dengan kerja tanpa henti. Dika mengecat dinding sendiri, memasang lampu seadanya, menyusun rak hingga larut malam. Tak ada karyawan, tak ada yang membantu. Hanya dirinya, sapu, ket, dan keyakinan yang kadang naik turun. Ketika papan nama sederhana akhirnya terpasang, swalayan Dika, ia berdiri lama menatapnya. Tak megah, tak mencolok, tapi namanya tertulis di sana. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Dika merasa benar-benar memiliki sesuatu. Hari pembukaan tiba tanpa seremoni. Tak ada balon, tak ada diskon besar. Pintu dibuka pelan, dan Dika berdiri di balik meja kasir dengan perasaan campur aduk, antara gugup dan berharap. Pelanggan pertama datang hanya membeli sabun dan mie instan. Jumlahnya kecil, tapi senyumnya tulus. Saat uang pertama masuk laci kasir, Dika menatapnya lama. Bukan karena nilainya besar, tapi karena arti di baliknya. Itu bukan gaji, bukan upah. Itu hasil dari keberaniannya sendiri. Malam itu, Dika menutup toko dengan tubuh lelah, namun hati yang hangat. Ia tahu, jalan di depannya masih panjang dan penuh risiko. Tapi setidaknya kini ia sudah melangkah. Tak lagi berdiri di tempat yang sama. Ruko kecil di pinggir kota itu mungkin tak berarti apa-apa bagi dunia. Namun bagi Dika, disitulah takdirnya mulai benar-benar berubah. Belajar dari nol. Meski kini memiliki uang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, Dika sadar satu hal penting, uang bukan jaminan sukses. Ia boleh punya modal, tapi ia tak punya ilmu. Dan itu jauh lebih berbahaya. Setiap pagi sebelum membuka swalayan kecilnya, Dika duduk di balik meja kasir dengan buku catatan lusuh. Ia menulis apa saja,
stok yang cepat habis, barang yang tak laku, jam ramai, hingga kebiasaan pelanggan. Semua ia pelajari dengan mata terbuka dan pikiran rendah hati. Dika mulai menyadari betapa keras dunia bisnis sesungguhnya. Harga beli dari pemasok berbeda-beda. Ada yang jujur, ada yang mencoba memanfaatkan ketidaktahuannya. Pernah suatu kali, ia hampir tertipu karena ditawari harga murah dengan kualitas barang yang ternyata jauh di bawah standar. Dari situ, Dika belajar satu pelajaran mahal. Tak semua senyum datang dengan niat baik. Ia mendatangi pasar grosir, gudang distributor, bahkan pameran usaha kecil. Dengan pakaian sederhana, Dika tak segan bertanya meski sering dipandang sebelah mata. "Mas baru buka toko?" "Iya, masih belajar," jawabnya jujur. Malam hari, saat toko tutup, Dika tak langsung beristirahat. Ia membuka laptop tua peninggalan masa kerja dulu, menonton video tentang manajemen stok, membaca artikel tentang margin keuntungan, dan mempelajari cara mencatat keuangan yang benar. Matanya sering perih, punggungnya pegal, tapi ia tak berhenti. Ia juga belajar mengendalikan diri. Dulu, saat masih jadi karyawan, ia hanya menjalankan perintah. Sekarang, setiap keputusan ada di tangannya. Salah beli, rugi sendiri. Salah percaya, toko bisa tutup. Tanggung jawab itu menekan, tapi juga mendewasakan. Beberapa kali, Dika nyaris menyerah. Saat stok menumpuk tak laku, saat pemasok telat kirim, saat pelanggan komplain karena barang kosong. Namun ia memilih bertahan. Ia mengingat masa 20 tahun di bawah lampu neon Indomaret, dan berjanji tak akan kembali ke hidup yang sama. Pelan-pelan, perubahan mulai terasa. Tata letak rak makin rapi. Barang yang tak laku ia ganti. Hubungan dengan pemasok mulai stabil. Dika belajar bahwa bisnis bukan soal besar-kecilan, tapi soal konsistensi dan kejujuran. Suatu malam, ia menutup buku catatannya dan tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia tak lagi merasa hanya penjaga toko. Ia mulai merasa seperti pemilik usaha sungguhan. Dika tahu, ia masih jauh dari kata sukses. Tapi satu hal pasti, kali ini, ia tak berjalan dengan mata tertutup. Ia belajar dari nol, dengan kerendahan hati dan tekad yang tak bisa lagi diremehkan. Swalayan pertama dibuka. Pagi itu, Dika membuka rolling door swalayan miliknya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Campuran antara harap, gugup, dan takut. Spanduk kecil bertuliskan, "Buka," sudah terpasang sejak subuh. Rak-rak rapi. Lampu menyala terang. Semua sudah siap. Namun jam demi jam berlalu tanpa banyak perubahan. Jalan di depan ruko tetap lengang. Sesekali motor lewat, tapi tak berhenti. Matahari naik pelan, sementara harapan Dika perlahan turun. Dari balik meja kasir, ia menatap pintu kaca yang jarang terbuka. Tak ada antrean. Tak ada keramaian seperti minimarket besar yang dulu sering ia lihat dari balik seragam biru merahnya. Menjelang siang, hanya 2 pelanggan datang. Satu membeli air mineral, satu lagi sekadar bertanya harga. Uang di laci kasir hampir tak bertambah. Dika menelan ludah, berusaha menenangkan diri. "Baru hari pertama," katanya dalam hati. "Semua butuh waktu." Sore hari, hujan turun tipis. Ruko-ruko di sekitar tetap sepi. Dika berdiri lama di depan rak, membetulkan posisi barang yang sebenarnya sudah rapi. Bukan karena perlu, tapi untuk mengusir rasa cemas yang mulai menghantam. Kenangan masa lalu kembali muncul. Hari-hari di Indomaret yang selalu ramai, pelanggan datang silih berganti, meski dirinya hanya bagian kecil dari sistem besar. Kini, semua tanggung jawab ada di pundaknya sendiri. Sepi ini terasa lebih berat dari hinaan manapun. Beberapa orang yang lewat hanya melirik sekilas papan nama, "Swalayan Dika," lalu berlalu. Tak ada yang tahu perjuangan di balik nama itu. Tak ada yang tahu 20 tahun hidup miskin yang mendorongnya berdiri di sana hari ini.
Menjelang malam, Dika menutup toko dengan napas panjang. Total penjualan hari itu bahkan tak cukup untuk menutup biaya listrik. Untuk sesaat, keraguan menyeruak tajam. Apakah aku terlalu nekat? Pikirnya. Namun sebelum pulang, ia kembali membuka buku catatan. Ia menulis, hari pertama sepi. Pelanggan sedikit. Tapi toko tetap berdiri. Tulisan itu sederhana, tapi cukup untuk menahan langkahnya agar tak mundur. Dika sadar, menyerah di hari pertama berarti mengkhianati semua pelajaran yang telah ia bayar dengan keringat dan keberanian. Ia memilih percaya bahwa setiap usaha besar pernah mengalami hari yang sunyi. Lampu swalayan dimatikan satu persatu. Di tengah sepinya malam, Dika melangkah pulang dengan tubuh lelah, tapi tekad yang belum padam. Hari itu mungkin sepi. Namun selama pintu masih bisa dibuka esok hari, harapan belum benar-benar hilang. Pelayanan dari hati. Hari-hari setelah pembukaan swalayan masih terasa sepi. Namun Dika tak membiarkan kekecewaan mengeras di wajahnya. Setiap kali pintu kaca terbuka, sekecil apapun peluangnya, ia menyambut dengan senyum yang tulus. Senyum yang selama 20 tahun telah ia latih di bawah lampu neon Indomaret. Selamat datang, Bu. Silakan, Pak. Kalau butuh apa-apa bilang ya. Kalimat-kalimat itu keluar begitu saja, tanpa dibuat-buat. Dika hafal betul bahwa pelanggan bukan sekadar pembeli, melainkan manusia yang ingin dihargai. Ia tak pernah memaksa orang belanja banyak. Bahkan beberapa kali ia menyarankan barang yang lebih murah ketika tahu pelanggan sedang menimbang-nimbang. Suatu sore, seorang ibu tua datang dengan wajah ragu. Ia bertanya harga beras, lalu menghela napas saat mendengar angkanya. Tanpa pikir panjang, Dika menawarkan ukuran yang lebih kecil. Yang ini lebih hemat, Bu. Kualitasnya sama. Katanya jujur. Ibu itu tersenyum lega. Bukan karena harga, tapi karena merasa diperlakukan dengan hormat. Ia berterima kasih berkali-kali sebelum pergi. Dika menatap punggungnya dengan perasaan hangat, perasaan yang tak pernah ia rasakan saat bekerja sebagai karyawan dulu. Dika juga tak segan membantu pelanggan mencari barang, mengangkat belanjaan, bahkan mendengarkan keluh kesah kecil mereka. Tak ada sistem besar, tak ada target penjualan harian. Yang ada hanya hubungan sederhana antara pemilik toko dan orang-orang di sekitarnya. Pelan-pelan, perubahan kecil mulai terlihat. Beberapa pelanggan datang kembali. Ada yang sekadar membeli rokok, ada yang hanya membeli gula dan kopi. Jumlahnya tak banyak, tapi mereka mulai mengenal Dika, bukan sebagai pemilik swalayan, melainkan sebagai orang yang ramah dan bisa dipercaya. Dika tahu, harga murah bisa ditiru, rak rapi bisa disamai. Tapi kejujuran dan pelayanan dari hati tak bisa dibeli dengan uang. Itulah pelajaran paling berharga yang ia bawa dari 20 tahun hidup sebagai karyawan minimarket. Suatu malam, saat menghitung penjualan yang masih sederhana, Dika tersenyum kecil. Angkanya belum besar, tapi ada sesuatu yang tumbuh perlahan, kepercayaan. Ia sadar, swalayan ini mungkin tak akan langsung ramai. Tapi selama ia melayani dengan hati, bukan mustahil suatu hari nanti orang-orang datang bukan hanya untuk belanja, tapi karena merasa diterima. Dan bagi Dika, itulah modal yang lebih kuat dari sekadar uang. Kepercayaan warga. Perubahan itu tidak datang dalam semalam. Tidak ada lonjakan penjualan yang tiba-tiba. Tidak ada antrean panjang di depan toko. Namun Dika merasakannya dari hal-hal kecil, yang justru paling berarti. Pagi itu, seorang bapak yang biasanya hanya lewat berhenti di depan swalayan. Ia masuk, membeli rokok dan kopi, lalu mengangguk kecil pada Dika. Esoknya, bapak itu datang lagi, lalu mengajak tetangganya. Tanpa spanduk besar, tanpa promosi heboh, nama swalayan Dika mulai beredar dari mulut ke mulut. Tokonya kecil, tapi orangnya jujur, kata seorang ibu pada tetangganya. Kalau belanja di sana, rasanya enak, nggak ditipu. Tambah yang lain. Dika mendengar kabar itu dari pelanggan sendiri,
dan hatinya bergetar. Selama ini, ia hanya fokus bekerja dengan benar, tanpa tahu bahwa sikapnya diam-diam diperhatikan. Setiap senyum, setiap kejujuran, ternyata meninggalkan jejak. Jumlah pelanggan bertambah pelan tapi pasti. Pagi hari mulai ramai oleh ibu-ibu yang membeli kebutuhan dapur. Sore hari, anak-anak sekolah mampir membeli jajanan. Malam hari, pekerja pulang kerja singgah untuk belanja sekadarnya. Toko yang dulu sepi kini mulai terasa hidup. Dika tak mengubah caranya. Ia tetap menyapa dengan ramah, tetap mencatat stok dengan rapi, tetap jujur jika ada barang kosong atau harga naik. Justru konsistensi itulah yang membuat warga semakin yakin. Suatu hari, seorang pelanggan berkata sambil tersenyum, "Mas Dika, enak belanja di sini. Rasanya kayak belanja di rumah sendiri." Kalimat itu membuat Dika terdiam sejenak. Ia teringat masa-masa berdiri berjam-jam di minimarket besar, melayani ratusan orang tanpa pernah benar-benar dikenal. Kini, di toko kecil ini, ia bukan hanya penjual, ia bagian dari lingkungan. Kepercayaan warga tumbuh seperti tanaman yang dirawat dengan sabar. Tak terlihat cepat, tapi akarnya kuat. Penjualan meningkat, meski masih sederhana. Yang lebih penting, swalayan itu mulai memiliki jiwa. Menutup toko malam itu, Dika berdiri sejenak di depan pintu. Lampu neon menyinari rak-rak yang kini tak lagi sepi. Ia tersenyum, bukan karena merasa sukses, tapi karena akhirnya ia tahu, keputusan nekatnya tidak salah. Sedikit demi sedikit, warga telah memberi satu hal yang tak ternilai harganya. Kepercayaan. Usaha mulai berkembang. Waktu berjalan tanpa terasa. Hari demi hari yang dulu sepi kini berubah menjadi rutinitas yang padat. Catatan penjualan Dika tak lagi dipenuhi angka kecil. Omzet perlahan naik, bukan karena keajaiban, melainkan karena kepercayaan warga yang terus bertambah. Dika tak pernah silau oleh angka. Setiap kenaikan omzet ia anggap sebagai tanggung jawab baru. Ia memperbaiki sistem pencatatan, menambah variasi barang, dan memastikan stok tak pernah kosong terlalu lama. Semua dilakukan dengan hati-hati, seolah satu kesalahan bisa menghapus semua yang telah ia bangun. Dalam setahun, perubahan besar terjadi. Swalayan kecil di pinggir kota itu tak lagi sekadar bertahan, ia mulai berkembang. Pelanggan tetap semakin banyak. Bahkan ada yang rela berjalan lebih jauh hanya untuk belanja di sana. Dengan perhitungan matang, Dika mengambil keputusan besar, membuka cabang kedua. Kali ini, ia tak gegabah. Ia memilih lokasi yang masih sederhana, tak jauh dari pemukiman padat. Rukonya lebih kecil dari yang pertama, tapi cukup strategis. Modal yang digunakan pun tak berlebihan. Ia tak ingin kesuksesan sementara membuatnya lupa diri. Saat papan nama cabang kedua terpasang, Dika berdiri lama menatapnya. Dadanya sesak oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Dulu, ia hanya karyawan yang bahkan tak berani bermimpi besar. Kini, namanya tertera di dua tempat berbeda. Pembukaan cabang kedua berjalan lebih lancar. Warga sudah mengenal reputasinya. Beberapa pelanggan dari cabang pertama datang hanya untuk memberi dukungan. Dika melayani mereka dengan rasa syukur yang sama seperti hari pertama. Ia mulai mempekerjakan 2 orang karyawan, sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan. Dika memperlakukan mereka dengan hormat, mengajarkan apa yang ia pelajari selama 20 tahun, disiplin, kejujuran, dan melayani dengan hati. Omzet meningkat, tapi Dika tetap hidup sederhana. Ia tahu betul betapa cepat roda kehidupan bisa berputar. Baginya, berkembang bukan berarti berfoya-foya, melainkan memperluas manfaat. Suatu malam, saat menutup laporan keuangan tahunan, Dika tersenyum lelah. Angka di kertas itu membuktikan satu hal, kesabaran dan kejujuran bisa membawa hasil nyata. Usahanya mulai berkembang. Bukan karena uang semata, melainkan karena ia membangunnya dengan pondasi yang kuat. Dari karyawan jadi bos. Pagi itu,
Dika duduk di balik meja kecil di cabang pertamanya, menatap berkas lamaran kerja di depannya. Namanya tertera jelas, nama-nama yang sangat ia kenal. Mantan rekan kerja. Orang-orang yang dulu berdiri sejajar dengannya di balik kasir. Bahkan sebagian pernah menertawakan keputusannya saat mengundurkan diri. Hidup memang berputar dengan cara yang tak terduga. Satu persatu, mereka datang untuk wawancara. Wajah-wajah yang dulu penuh canda kini terlihat canggung. Ada yang menunduk, ada yang mencoba tersenyum, seolah tak yakin bagaimana harus bersikap pada Dika yang kini duduk sebagai pemilik usaha. Tak ada dendam di mata Dika. Hanya kenangan. Ia ingat betul rasa diremehkan. Tapi ia juga ingat bagaimana rasanya butuh pekerjaan. Karena itu, ia memperlakukan mereka dengan hormat, seperti manusia, bukan sebagai masa lalu yang ingin ia balas. Di sini kita kerja sama-sama, kata Dika tenang. Yang penting jujur dan mau belajar. Beberapa dari mereka terkejut. Mereka mungkin berharap sikap dingin, atau bahkan penolakan. Namun Dika justru memberi kesempatan. Bukan untuk membuktikan siapa yang lebih tinggi, tapi untuk melangkah maju tanpa membawa beban lama. Hari pertama kerja terasa aneh. Dulu, Dika berdiri di samping mereka sebagai rekan. Kini, ia memberi arahan, menjelaskan sistem, dan mengingatkan jam kerja. Peran berubah, tapi sikapnya tetap sama, sabar dan menghargai. Salah satu mantan rekan mendekat di akhir shift. Suaranya pelan. Maaf ya, dulu kami ngeremehin kamu. Dika terdiam sejenak. Lalu tersenyum tipis. Sudah lewat. Kita fokus ke depan saja. Kalimat itu bukan basa-basi. Dika benar-benar melepaskan masa lalu. Ia sadar, menjadi bos bukan soal membalas hinaan, melainkan soal tanggung jawab. Kini, bukan hanya hidupnya sendiri yang ia jaga, tapi juga nafkah orang lain. Melihat mantan rekan kerjanya bekerja di swalayan miliknya, Dika sering tersenyum sendiri. Bukan karena merasa menang, tapi karena hidup memberinya pelajaran besar, bahwa kerja keras yang tulus bisa mengubah posisi siapapun. Dari karyawan menjadi bos. Bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk membuktikan bahwa masa lalu tak menentukan masa depan. Balasan tanpa dendam. Kesuksesan Dika mulai terlihat jelas. 2 cabang swalayan berdiri dengan nama yang sama, karyawan bekerja tertib, dan pelanggan datang silih berganti. Namun yang paling berubah bukanlah jumlah tokonya, melainkan cara orang memandangnya. Beberapa orang yang dulu meremehkannya kini menyapa dengan sikap berbeda. Nada bicara lebih hati-hati, senyum lebih dibuat-buat. Ada yang memuji, ada pula yang seolah ingin menumpang keberhasilan. Dika melihat semua itu dengan tenang. Ia bisa saja membalas. Bisa saja bersikap dingin, mengingatkan mereka pada hinaan masa lalu. Namun Dika memilih jalan lain, jalan yang lebih berat, tapi lebih bermakna. Setiap kali bertemu orang yang dulu merendahkannya, Dika tetap menunduk hormat. Ia berbicara seperlunya, tanpa meninggikan suara, tanpa menyombongkan pencapaian. Baginya, kesuksesan bukan alat untuk menekan orang lain, melainkan cermin untuk menguji karakter. Suatu hari, seorang pelanggan lama, yang dulu pernah berkata, karyawan minimarket doang, datang berbelanja. Tatapan mereka bertemu. Ada jeda canggung. Namun Dika tetap melayani dengan ramah, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Pelayanan itu justru membuat orang itu tertunduk malu. Dika sadar, balasan paling menyakitkan bukan kata-kata, melainkan sikap. Ia tak perlu mengungkit masa lalu. Keberadaannya hari ini sudah cukup menjawab semuanya. Ia sering teringat ibunya di kampung, yang selalu berkata, kalau kamu berhasil, jangan keras, tetap rendah, supaya hatimu selamat. Nasihat itu kini menjadi pegangan. Dika menolak hidup dengan beban dendam. Ia tak ingin kesuksesannya tercemar oleh amarah lama. Ia ingin usahanya tumbuh bersih, tanpa rasa pahit yang tertinggal. Malam itu,
Dika duduk sendirian di tokonya yang sudah tutup. Lampu menyinari rak-rak yang rapi. Ia tersenyum kecil, bukan karena merasa menang atas siapapun, tapi karena berhasil menang atas dirinya sendiri. Balasan tanpa dendam, tanpa kata-kata, hanya dengan keberhasilan dan kerendahan hati. Dan justru disitulah Dika menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Ibu yang menangis bahagia. Hari itu, Dika pulang ke kampung setelah bertahun-tahun hanya mengirim kabar lewat telepon. Jalanan tanah yang dulu ia lewati dengan sepatu lusuh kini terasa berbeda. Bukan karena ia datang dengan mobil yang lebih layak, melainkan karena hatinya penuh rasa rindu. Di depan rumah sederhana berdinding papan, ibunya berdiri terpaku. Rambutnya lebih memutih, tubuhnya lebih ringkih. Saat mata mereka bertemu, waktu seakan berhenti. "Dika?" Suaranya bergetar, seolah tak yakin anak yang berdiri di depannya benar-benar nyata. Dika melangkah maju dan memeluk ibunya erat. Bau rumah, bau masa kecil, semua kembali dalam satu tarikan napas. Tak ada kata-kata, hanya pelukan yang terlalu lama untuk dilepaskan. Saat Dika bercerita tentang hidupnya, tentang usaha, tentang swalayan, tentang perubahan yang terjadi, ibunya hanya terdiam. Matanya membesar, lalu berkaca-kaca. Tangannya gemetar saat menyentuh lengan Dika, seakan memastikan semua ini bukan mimpi. "Dulu kamu sering bilang capek, Nak," ucap ibunya lirih. "Ibu cuma bisa doain." Air mata akhirnya jatuh. Bukan tangis kesedihan, melainkan kelegaan yang tertahan bertahun-tahun. Ia menangis karena anak yang dulu berangkat kerja dengan wajah lelah kini berdiri di hadapannya dengan mata yang tenang. Dika menunduk, menggenggam tangan ibunya. "Maaf, baru bisa bikin ibu bangga sekarang." Ibunya menggeleng pelan, sambil mengusap pipinya sendiri. "Kamu sudah bikin ibu bangga sejak kamu nggak menyerah." Tangisan itu pecah menjadi senyum. Tetangga-tetangga datang menyapa, tak percaya melihat perubahan Dika. Namun bagi ibunya, yang terpenting bukanlah cerita sukses, melainkan melihat anaknya pulang dengan kepala tegak. Malam itu, Dika duduk di samping ibunya, mendengarkan doa-doa panjang yang selama ini diam-diam dipanjatkan. Ia sadar, di balik setiap langkahnya, ada air mata yang tak pernah ia lihat. Ibunya menangis bahagia. Dan di sanalah Dika benar-benar merasa kaya, bukan karena harta, melainkan karena berhasil menghapus air mata orang yang paling ia cintai. Sultan yang sederhana. Kekayaan datang ke hidup Dika tanpa suara gemuruh. Tak ada pesta besar, tak ada pamer di media sosial. Meski kini rekeningnya jauh dari kata kosong, cara hidupnya hampir tak berubah. Dika tetap bangun pagi, tetap membuka toko lebih dulu sebelum karyawan datang. Ia masih mengenakan pakaian sederhana, kemeja polos, celana biasa, jam tangan murah yang sudah lama menempel di pergelangan tangannya. Tak ada yang menyangka pria itu pemilik dua swalayan yang terus berkembang. Mobil yang ia gunakan pun bukan kendaraan mewah. Ia memilih yang irit dan mudah dirawat. Baginya, uang bukan untuk dipamerkan, melainkan dijaga. 20 tahun hidup pas-pasan mengajarkannya satu hal. Kekayaan yang tak dikendalikan bisa menjadi awal kehancuran. Di rumah, Dika mencatat pengeluaran dengan disiplin yang sama seperti saat ia masih karyawan. Ia menolak membeli barang yang tak perlu. Setiap rupiah punya tujuan, entah untuk pengembangan usaha, tabungan masa depan, atau membantu keluarga di kampung. Karyawan-karyawannya sering heran. Mereka melihat Dika bekerja lebih keras daripada siapapun. Ia tak segan menyapu lantai, menata rak, atau menggantikan kasir saat dibutuhkan. Tak ada jarak yang dibuat-buat. Tak ada gaya bos yang berlebihan. Rezeki itu titipan, kata Dika suatu hari. Kalau nggak dijaga, bisa diambil lagi. Ucapan itu bukan sekadar nasihat. Itu adalah prinsip hidup. Dika percaya, kesederhanaan menjaga hatinya tetap bersih, dan disiplin menjaga usahanya tetap sehat. Beberapa orang mencoba menggoda.
Ada yang menyarankan investasi instan, gaya hidup glamor, atau jalan pintas mempercepat keuntungan. Dika mendengarkan, tapi tak tergoda. Ia tahu, langkah kecil yang konsisten lebih aman daripada lompatan besar yang penuh risiko. Malam hari, setelah semua toko tutup, Dika sering duduk sendiri menghitung laporan keuangan. Angkanya terus bertambah, tapi ia tak pernah merasa paling hebat. Ia ingat jelas hari-hari di bawah lampu neon, saat gaji habis bahkan sebelum akhir bulan. Kini, ia boleh disebut sultan, namun ia memilih tetap sederhana. Karena baginya, kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang dimiliki, melainkan seberapa kuat diri untuk tetap rendah hati. Ekspansi besar. 5 tahun berlalu tanpa terasa. Apa yang dulu hanya ruko kecil di pinggir kota kini menjelma menjadi pemandangan yang tak lagi asing. Papan nama swalayan Dika berdiri di berbagai sudut wilayah. Tak mencolok, tapi konsisten. Setiap toko membawa ciri yang sama. Rapi, jujur, dan hangat. Ekspansi itu tidak terjadi dengan gegabah. Dika menolak membuka cabang hanya demi terlihat besar. Setiap lokasi dipilih dengan perhitungan matang. Dekat pemukiman, mudah dijangkau, dan benar-benar dibutuhkan warga. Ia belajar bahwa tumbuh terlalu cepat bisa sama berbahayanya dengan tak tumbuh sama sekali. Struktur usaha pun mulai berubah. Sistem manajemen dibangun lebih rapi. Gudang pusat didirikan. Distribusi diperbaiki. Dika mulai membentuk tim kepercayaan. Kebanyakan dari orang-orang yang ia kenal betul integritasnya. Ia tak mencari yang paling pintar, tapi yang paling bisa dipercaya. Meski jaringannya membesar, Dika tetap turun langsung. Ia mengunjungi cabang satu persatu, menyapa karyawan, mendengarkan keluhan pelanggan. Tak jarang, ia membantu di kasir hanya untuk memastikan standar pelayanan tetap terjaga. Bagi Dika, keberhasilan bukan soal berapa banyak toko, melainkan apakah setiap toko masih membawa nilai yang sama seperti hari pertama. Ia selalu mengingatkan timnya, kita boleh besar, tapi jangan berubah. Perlahan, swalayan itu dikenal sebagai minimarket lokal yang berbeda. Tak sebesar jaringan nasional, tapi dekat dengan warga. Harga bersaing, pelayanan ramah, dan kejujuran menjadi identitas yang melekat. Dalam 5 tahun, Dika tak lagi disebut sekadar pemilik swalayan. Ia dikenal sebagai pengusaha lokal yang memberi lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi sekitar. Namun di balik semua pencapaian itu, Dika tetap menjaga satu hal, kesederhanaan dalam bersikap. Ia sadar, ekspansi besar hanyalah fase. Yang terpenting adalah menjaga arah. Karena baginya, membangun jaringan minimarket lokal bukan sekadar bisnis, melainkan amanah. Dan selama nilai itu dijaga, Dika yakin usahanya akan terus berdiri, bahkan saat zaman berubah. Menginspirasi banyak orang. Awalnya, kisah Dika menyebar tanpa ia sadari. Bukan dari panggung besar, bukan dari iklan, melainkan dari cerita sederhana yang dibagikan dari satu orang ke orang lain. Seorang pelanggan menulis pengalamannya berbelanja di swalayan Dika. Seorang karyawan bercerita tentang bos yang dulu pernah berada di posisi mereka. Dari situlah semuanya bergerak. Cerita itu viral. Media lokal mulai meliput. Foto-foto Dika berdiri di balik kasir tersebar luas. Tanpa jas mahal, tanpa gaya pengusaha besar. Judul-judul berita menuliskan kisah seorang mantan karyawan minimarket yang membangun jaringan usaha sendiri dengan kejujuran dan ketekunan. Banyak karyawan kecil merasa tersentuh. Mereka melihat diri mereka dalam sosok Dika, orang biasa dengan mimpi yang sering diremehkan. Pesan-pesan masuk ke ponselnya setiap hari. Mas, saya kerja shift malam juga. Mas Dika, kisah Anda bikin saya berani nabung lagi. Dika membaca semuanya dengan hati bergetar. Ia tak pernah berniat menjadi inspirasi. Ia hanya berusaha bertahan hidup dengan cara yang benar. Namun ternyata, kejujuran yang konsisten bisa memberi harapan bagi banyak orang. Beberapa kali,
Dika diundang berbicara di komunitas kecil dan pelatihan UMKM. Di sana, ia tak bicara tentang kekayaan, melainkan tentang disiplin, kesabaran, dan keberanian memulai dari kecil. Jangan tunggu sempurna, katanya. Mulai saja, tapi mulai dengan jujur. Ia menolak diglorifikasi berlebihan. Dika selalu mengingatkan bahwa kisahnya bukan keajaiban instan. Ada 20 tahun kerja keras yang tak terlihat. Ada hari-hari sepi yang hampir mematahkan semangat. Namun justru itu yang membuat ceritanya terasa nyata. Bukan dongeng, melainkan bukti bahwa posisi awal tidak menentukan garis akhir. Di salah satu cabangnya, Dika melihat seorang karyawan muda menatap rak dengan mata berbinar. Ia teringat dirinya sendiri di masa lalu. Saat itulah Dika sadar, dampak terbesarnya bukan pada jumlah toko, melainkan pada mimpi yang kembali hidup. Kisah Dika viral. Dan di balik viral itu, banyak hati kecil yang kembali berani bermimpi besar. Masa lalu yang datang. Di tengah kesibukan mengelola jaringan minimarket yang terus berkembang, sebuah surat resmi datang ke kantor pusat Dika. Amplopnya tebal, bahasanya formal, dan isinya membuat napasnya tertahan sejenak. Seseorang mengklaim uang lama itu. Nama yang tertulis di surat tersebut berasal dari masa lalu yang hampir ia lupakan. Sisa-sisa jaringan lama yang pernah menguasai gudang tempat ia menemukan koper hitam bertahun-tahun silam. Mereka mengaku sebagai ahli waris dan menuntut pengembalian dana. Untuk sesaat, bayangan malam hujan itu kembali menghantui Dika. Detak jantungnya tak setenang biasanya. Bukan karena takut kehilangan harta, melainkan karena sadar bahwa masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Namun kali ini, Dika bukan pria polos yang kebingungan di gudang berdebu. Ia menarik napas panjang dan memanggil tim hukumnya. Selama bertahun-tahun, Dika telah bersiap. Ia melaporkan penemuan uang tersebut sesuai prosedur, menunggu masa klaim resmi, dan menyimpan seluruh dokumen dengan rapi. Semua langkah diambil secara sah dan tercatat. Setiap rupiah yang digunakan dalam usahanya telah melewati jalur hukum yang jelas. Proses hukum berjalan tegang, namun tertib. Klaim demi klaim diuji. Bukti-bukti diperiksa. Waktu membuktikan bahwa uang itu memang tidak pernah diklaim secara legal dan telah berstatus sah di tangan Dika sesuai keputusan yang berlaku. Akhirnya, keputusan resmi keluar. Klaim tersebut ditolak. Saat mendengar kabar itu, Dika tak melonjak gembira. Ia hanya terdiam lama, lalu mengucap syukur pelan. Bukan karena hartanya aman, tetapi karena ia telah memilih jalan yang benar sejak awal, meski lebih lambat dan penuh keraguan. Kejadian itu menjadi pengingat keras. Kesuksesan yang dibangun tanpa fondasi hukum dan etika bisa runtuh kapan saja. Namun Dika telah belajar, bukan hanya dari pengalaman pahit, tapi dari ketakutan terdalamnya sendiri. Malam itu, ia menatap jendela kantornya, melihat lampu-lampu kota yang berkelip. Masa lalu memang datang menagih, tapi tak lagi menguasai hidupnya. Karena kini, Dika berdiri bukan hanya sebagai pengusaha sukses, melainkan sebagai pria yang siap menghadapi konsekuensi dari setiap pilihan hidupnya. Kebenaran terungkap. Ruang sidang itu terasa hening saat hakim membacakan putusan akhir. Dika duduk tegak. Tangannya terlipat tenang di atas meja. Wajahnya terlihat lebih dewasa dari beberapa tahun lalu, bukan karena usia, melainkan karena beban hidup yang telah ia lewati. Satu persatu, tuduhan yang sempat menggantung di udara dinyatakan gugur. Dokumen yang disimpan rapi selama bertahun-tahun berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Laporan penemuan uang, masa tunggu klaim, keputusan resmi, hingga alur penggunaan dana, semuanya jelas, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tak ada celah, tak ada kecurangan. Hakim menyatakan bahwa Dika telah bertindak sesuai hukum yang berlaku. Uang itu bukan hasil kejahatan yang ia lakukan, dan penggunaannya terbukti legal serta transparan. Keputusan itu final. Untuk sesaat, Dika memejamkan mata. Napas yang selama ini tertahan akhirnya terlepas.
Bukan karena takut kehilangan kekayaan, melainkan karena takut kehilangan nama baik yang ia bangun dengan susah payah. Di luar ruang sidang, wartawan menunggu. Pertanyaan dilontarkan bertubi-tubi. Namun Dika hanya menjawab singkat dan tenang. Saya hanya menjalani proses sesuai aturan. Selebihnya, biarlah kebenaran yang bicara. Berita pun menyebar cepat. Tuduhan runtuh. Spekulasi mereda. Yang tersisa hanyalah fakta. Banyak orang yang sebelumnya ragu kini mengangguk hormat. Kepercayaan yang sempat diuji justru kembali lebih kuat. Dika kembali ke tokonya seperti biasa. Tak ada selebrasi. Tak ada pesta. Ia membuka pintu, menyapa karyawan, dan berdiri di balik kasir sejenak, tempat yang selalu mengingatkannya dari mana ia berasal. Ia sadar, kebenaran tak selalu datang cepat. Tapi jika dijalani dengan jujur dan sabar, ia akan menemukan jalannya sendiri. Malam itu, Dika pulang dengan langkah ringan. Bukan karena ia menang di pengadilan, melainkan karena ia menang menjaga integritasnya. Kebenaran telah terungkap. Dan kini, perjalanan hidupnya siap ditutup dengan satu hal yang paling berharga. Ketenangan. Hidup yang berubah selamanya. Pagi itu, Dika berdiri di depan salah satu swalayan miliknya, menatap orang-orang yang keluar masuk dengan wajah tenang. Tak ada lagi seragam biru merah yang melekat di tubuhnya. Tak ada lagi jam absen atau shift malam yang melelahkan. Namun lampu neon di langit-langit toko itu tetap mengingatkannya pada masa lalu, tempat di mana semua bermula. 20 tahun lalu, Dika hanyalah karyawan Indomaret dengan gaji pas-pasan dan mimpi yang sering ditertawakan. Hidupnya berjalan lurus, nyaris tanpa pilihan. Setiap bulan habis untuk bertahan, bukan untuk berkembang. Ia tak pernah menyangka, satu langkah berani di malam hujan akan mengubah segalanya. Kini, langkahnya berbeda. Bukan lebih sombong, tapi lebih mantap. Ia telah melalui rasa takut, dilema moral, ujian hukum, dan godaan kekayaan. Semua itu membentuknya menjadi pribadi yang tak lagi mudah goyah. Dika tak menganggap dirinya orang paling beruntung. Ia tahu, uang yang ia temukan hanyalah awal, bukan akhir. Yang membuat hidupnya benar-benar berubah adalah keberanian untuk bertanggung jawab, belajar dari nol, dan tetap jujur saat godaan datang. Ia melihat para karyawan di tokonya. Beberapa di antaranya dulu berdiri di posisi yang sama seperti dirinya. Di mata mereka, Dika bukan sekadar bos. Ia adalah bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah vonis seumur hidup. Nasib bisa berubah, kata Dika suatu hari, asal kita berani mengambil langkah besar dan siap menanggung risikonya. Hidupnya kini lebih dari sekadar sukses. Ia punya ketenangan, punya tujuan, dan punya makna. Ia membuktikan bahwa masa lalu tidak menentukan akhir cerita, selama seseorang mau melangkah, meski dengan tangan gemetar. Lampu neon itu masih menyala. Namun kini, Dika tak lagi berdiri di bawahnya sebagai orang yang terjebak. Ia melangkah pergi sebagai orang yang telah memilih jalannya sendiri. Dan di sanalah kisahnya berakhir. Bukan sebagai dongeng keberuntungan semata, melainkan sebagai bukti bahwa hidup bisa berubah selamanya. Bagi mereka yang berani mengambil langkah besar.